Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Masih dengan saya Hairunisa, dan kali ini kita akan membahas latihan soal di mana kita akan menghitung besarnya arus maupun tegangan yang keluar dari saluran transmisi. Perlu kita ingat bahwa pada saluran transmisi, arus dan tegangan yang masuk ke dalam saluran nilainya berbeda dengan arus dan tegangan yang keluar dari saluran transmisi. Oke, tetap fokus ya, dan silakan menyaksikan video berikut ini. Sekarang kita memiliki soal, di mana soal ini sama dengan soal yang ditampilkan di video sebelumnya. Ada saluran transmisi 50 ohm, yang panjangnya 0,4 lambda, di mana saluran ini menghubungkan generator yang memiliki hambatan dalam sebesar 50 ohm ke beban 20 plus J 30 ohm. Nah, di sini ditanyakan besarnya tegangan dan arus yang keluar dari saluran transmisi. Jadi kalau saya gambarkan, ini adalah gambar rangkaiannya. Yang ditanyakan adalah E out maupun V out. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita menghitung E in dan V in. Di mana dari video sebelumnya telah kita ketahui bahwa besarnya E in adalah 0,097 dengan sudut minus 0,926 derajat. Sedangkan V in besarnya seperti yang tampak pada slide, yaitu dalam bentuk fasor, besarnya adalah 5,13 dengan sudut 0,876 derajat. Nah sekarang pertanyaannya, terus bagaimana dengan besarnya E out maupun V out? Harus kita ingat, pada dasarnya, kalau saluran transmisi ini disambungkan dengan beban, berarti pada saat ada gelombang yang datang ke perbatasan antara saluran transmisi dengan beban, di perbatasan sebagian gelombang akan ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan. Sehingga kalau kita lihat dari sini, berarti pada saluran transmisi akan terdapat gelombang yang merambat ke arah sumbu Z positif yang merah, dan juga ada gelombang yang merambat ke arah sumbu Z negatif, yaitu gelombang yang berwarna ungu ini. Sehingga persamaan tegangan total yang ada di sebuah saluran transmisi adalah gelombang yang berwarna merah yang merambat ke arah sumbu Z positif, ditambah gelombang tegangan yang merambat ke arah sumbu Z negatif yang berwarna ungu. Nah, sekarang kalau saya ingin melakukan modifikasi untuk kasus gelombang yang berwarna ungu, di sini saya kalikan dengan Vm plus dibagi Vm plus, dan juga saya kalikan dengan E pangkat minus J beta Z, dikalikan lagi dengan E pangkat plus J beta Z, di mana Vm plus bagi Vm plus adalah 1, E pangkat minus J beta Z dikalikan dengan E pangkat plus J beta Z juga merupakan 1. Nah, kemudian saya lakukan perubahan posisi untuk gelombang yang berwarna merah tetap. Sedangkan untuk gelombang yang merambat ke arah sumbu Z negatif, saya lakukan perubahan posisi seperti ini. Di mana kalau kita lihat, Vm plus tetap ada. E pangkat minus J beta Z adalah didapat dari yang bagian berwarna biru ini. Dan di sini ada E pangkat plus J 2 beta Z, ini adalah gabungan dari E pangkat plus J beta Z yang ungu dengan E pangkat plus J beta Z yang biru. Nah, sekarang kita ingat lagi, di perbatasan akan terjadi sebagian yang dipantulkan dan sebagian diteruskan, berarti sekarang besarnya koefisien refleksi adalah tegangan yang dipantulkan dibagi tegangan yang datang, berarti besarnya adalah Vm minus dibagi Vm plus dikalikan E pangkat plus J2 beta Z. Dimana sekarang, mari kita perhatikan bentuk yang saya lingkari ini.
di mana bentuk ini adalah besarnya koefisien refleksi di titik Z. Sehingga persamaan gelombang tegangan total yang ada di saluran transmisi besarnya bisa saya tuliskan sebagai Vm plus dikalikan E pangkat minus J beta kali Z dikalikan dengan 1 ditambah koefisien refleksi. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah persamaan gelombang tegangan total, saya salin lagi di sini. Nah, data yang kita miliki adalah data VIN, yang besarnya adalah 5,13 dengan sudut 0,876 derajat. Kalau kita lihat lagi, ternyata VIN adalah tegangan yang ada di saluran transmisi di titik minus D1 atau di titik minus 0,4 lambda 1. Kalau kita lihat dari persamaan ini, berarti tegangan total di titik Z sama dengan minus 0,4 lambda 1 sama dengan Vm plus dikalikan dengan E pangkat minus J. Beta adalah 2V per lambda 1. Z-nya adalah minus 0,4 lambda 1 dikalikan dengan 1 ditambah koefisien refleksi di titik minus 0,4 lambda 1. Kalau kita lihat dari persamaan ini, harga V total ini sudah kita ketahui, yaitu ini adalah harga dari VIN. Harga E pangkat minus J dikalikan beta kali Z yang ini juga sudah bisa kita ketahui, karena bisa kita hitung. Sedangkan harga bagian ini, harga yang melibatkan koefisien refleksi di titik minus D1 juga sudah kita ketahui. Artinya di sini, yang harus kita cari adalah harga dari Vm plus. Yang besarnya adalah V di titik Z sama dengan minus 0,4 lambda 1 alias VIN dibagi dengan E pangkat minus J beta kali Z dikalikan dengan 1 ditambah koefisien refleksi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa V out? Karena yang ditanyakan adalah V out, bukan Vm plus. Sekarang kita lihat. Sekali lagi saya ingatkan, V total adalah Vm plus dikalikan E pangkat minus J beta Z dikalikan 1 ditambah koefisien refleksi. Nah, V out pada dasarnya adalah V total di titik Z sama dengan O1. Karena V out itu adalah tegangan yang ada di sini, atau enggak tegangan yang ada di sini, di titik O1. Berarti sesuai dengan persamaan di atas, maka tegangan total di titik Z sama dengan O1 adalah Vm plus dikalikan E pangkat minus J beta 1 dikalikan dengan O1 dikalikan dengan 1 ditambah koefisien refleksi di titik O1. Nah, karena titik O1 merupakan titik pusat dari saluran transmisi, berarti dia adalah titik 0, maka E pangkat J ini berubah menjadi E pangkat 0 yaitu 1. Sehingga V total yang ada di titik O1 adalah Vm plus dikalikan dengan 1 ditambah koefisien refleksi di titik O1. Berapa Vm plus? Sudah kita hitung berdasarkan slide sebelumnya. Dan koefisien refleksi di titik O1 pun pasti sudah kita dapatkan terlebih dahulu pada saat proses kita mencari besarnya VIN maupun IIN. Nah, sekarang V out sudah diketahui, berapa besarnya I out? I out adalah tegangan pada beban dibagi dengan impedansi beban, yaitu V out dibagi ZOPL. Dari video tadi, kita lihat bahwa persamaan arus dan tegangan total pada saluran transmisi pada dasarnya sama dengan persamaan medan listrik dan medan magnet total pada suatu medium. Dan konsep inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung arus maupun tegangan di sembarang titik di saluran transmisi. Dan video ini merupakan video terakhir pada minggu ini, dan silakan Anda semua berlatih secara mandiri dengan membuat berbagai macam soal yang berkaitan dengan saluran transmisi dengan berbagai variasi sambungan. Nah, di minggu depan
kita akan belajar mengenai bagaimana caranya menghindari pantulan pada saluran transmisi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.